Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulham Alim dengan NIM E1A123-092 dari Prodi Sipil Umum Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Di sini saya akan mempresentasikan produk knowledge. Di sini saya akan membahas dua produk yaitu Komatsu product dan non Komatsu product. Pertama, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Komatsu product. Komatsu adalah perusahaan multinasional asal Jepang yang terkenal di dunia sebagai produsen peralatan berat dan mesin-mesin konstruksi, didirikan pada tahun 1921. Komatsu ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar dan paling dihormati dalam industri ini. Nama Komatsu sendiri berasal dari tempat perusahaan ini didirikan, yaitu Komatsu di prefektur Ishikawa, Jepang. Produk utama Komatsu mencakup berbagai jenis peralatan berat, seperti bulldozer, ekskavator, wheel loader, dump truck, dan motor grader. Peralatan ini digunakan dalam berbagai industri, termasuk konstruksi, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan infrastruktur. Komatsu dikenal dengan inovasinya dalam teknologi yang memastikan efisiensi produktivitas dan keselamatan kerja. Salah satu inovasi utama Komatsu adalah penggunaan teknologi ICT atau Information and Communicating Technology dalam produk-produknya seperti pada sistem Comtax. Comtax adalah sistem pemantauan yang memungkinkan pengawasan real-time terhadap kondisi dan kinerja peralatan, sehingga memudahkan manajemen operasional dan pemeliharaan. Selain itu, Komatsu juga mengembangkan Autonomous Haulage System, yaitu sistem truk tambang tanpa pengemudi yang meningkatkan efisiensi dan keselamatan di lokasi tambang. Komatsu tidak hanya fokus pada peralatan berat, tetapi juga berkomitmen terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Perusahaan ini mengembangkan mesin-mesin yang lebih hemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Komatsu juga berpartisipasi dalam berbagai inisiatif lingkungan, seperti restorasi lahan bekas tambang dan pengembangan teknologi hijau. Selain itu, Komatsu memiliki jaringan global yang luas dengan pabrik-pabrik produksi dan fasilitas layanan purna jual di berbagai negara. Hal ini memungkinkan Komatsu untuk memberikan dukungan yang cepat dan efisien kepada pelanggan di seluruh dunia. Dengan reputasi yang kuat dan komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan, Komatsu terus menjadi pemimpin dalam industri peralatan berat, menyediakan solusi yang handal dan efisien bagi berbagai sektor industri di seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan membahas produk pertama dari Komatsu, yaitu bulldozer. Bulldozer adalah sebuah traktor rantai atau crawler tractor yang berguna untuk menggali, menggusur, mendorong tanah atau material, dan menarik log atau portable cam yang dapat dioperasikan di medan berbatu, berbukit, maupun tanah lumpur pada berbagai sektor pekerjaan seperti pertambangan, konstruksi, lodging, hutan tanaman industri, dan perkebunan. Bulldozer memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, perataan dan pengupasan tanah. Salah satu fungsi utama bulldozer adalah untuk meratakan permukaan tanah. Pisau besar di bagian depan bulldozer memungkinkan alat ini untuk menyebarkan material secara merata, menciptakan permukaan yang rata dan stabil untuk pembangunan jalan, landasan pacu, atau fondasi bangunan. Bulldozer juga digunakan untuk mengupas lapisan atas tanah, termasuk vegetasi akar atau material organik lainnya, untuk mempersiapkan lahan bagi proyek konstruksi atau pertanian. Yang kedua, pemindahan material. Dengan kekuatan dorong yang besar, bulldozer dapat menggerakkan sejumlah besar tanah dan batu dari satu tempat ke tempat lain. Ini berguna dalam proyek konstruksi dan pertambangan di mana material perlu dipindahkan
untuk mencapai tingkat yang diinginkan. Dalam proyek pembongkaran, bulldozer digunakan untuk mengumpulkan dan memindahkan puing-puing konstruksi seperti beton, kayu, dan logam dari lokasi pembongkaran ke tempat pembuangan atau daur ulang. Yang ketiga, pembukaan dan pembersihan lahan. Bulldozer sangat efektif dalam membuka lahan yang ditumbuhi vegetasi tebal seperti hutan atau semak belukar. Pisau bulldozer dapat menebang pohon, mencabut akar, dan membersihkan vegetasi untuk mempersiapkan lahan bagi pembangunan atau pertanian. Selain pembukaan, bulldozer digunakan untuk membersihkan sisa-sisa vegetasi atau material yang menciptakan lahan yang bersih dan siap digunakan. Yang keempat, pembuatan dan pemeliharaan jalan. Dalam proyek pembangunan jalan, bulldozer digunakan untuk meratakan dan memadatkan tanah sebelum pengaspalan. Mereka juga dapat digunakan untuk menyebar material seperti kerikil dan batu untuk membuat dasar jalan yang kuat. Bulldozer juga berperan dalam pemeliharaan jalan dengan mengisi lubang, meratakan permukaan yang rusak, dan membersihkan salju atau puing-puing yang menghalangi jalan. Yang keenam, pertambangan. Dalam industri pertambangan, bulldozer digunakan untuk menggali dan memindahkan material tambang seperti biji besi, batu bara, dan mineral lainnya. Mereka membantu dalam pembuatan terowongan, jalan akses, dan area penimbunan. Bulldozer juga digunakan untuk menjaga area tambang tetap aman dan operasional dengan meratakan jalan, membersihkan puing, dan memindahkan material yang tidak diperlukan. Yang keenam, dalam pertanian dan kehutanan. Bulldozer dapat membantu dalam pengolahan lahan pertanian dengan meratakan tanah, menghilangkan batu dan puing, serta membuat saluran irigasi. Ini mempersiapkan lahan untuk penanaman dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam kehutanan, bulldozer digunakan untuk membangun jalan, lodging, membersihkan jalur untuk akses kendaraan, dan mempersiapkan area untuk penanaman kembali hutan. Yang ketujuh, proyek-proyek khusus. Pembangunan bendungan dan waduk. Bulldozer dalam proyek pembangunan bendungan dan waduk untuk menggali tanah, membentuk tanggul, dan memindahkan material dalam jumlah besar. Dalam situasi darurat, seperti tanah longsor atau badai, bulldozer dapat digunakan untuk membersihkan puing-puing, membuka akses jalan yang tertutup, dan membantu dalam upaya penyelamatan dan pemulihan. Yang kedelapan, pekerjaan di area tertentu. Penggalian parit. Bulldozer dapat digunakan untuk menggali parit untuk pemasangan pipa atau kabel bawah tanah. Pengurukan. Bulldozer sering digunakan untuk menimbun tanah atau material lain ke dalam area yang membutuhkan pengurukan, seperti fondasi bangunan atau area reklamasi. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari bulldozer Komatsu ini. Yang pertama, kualitas dan keandalan. Komatsu terkenal dengan produk yang paling tahan lama dan handal. Bulldozer Komatsu dibangun dengan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih. Ini memastikan bahwa mesin dapat bertahan dalam kondisi kerja yang keras dan penggunaan jangka panjang. Yang kedua, kekuatan dan kinerja. Bulldozer Komatsu memiliki daya dorong yang kuat dan kinerja tinggi, memungkinkan mereka dapat menangani berbagai jenis material dan medan. Dengan mesin yang bertenaga dan sistem transmisi yang efisien, bulldozer ini mampu bekerja dengan efisiensi tinggi dalam berbagai situasi. Yang ketiga, teknologi canggih. Komatsu mengintegrasikan berbagai teknologi canggih dalam bulldozer mereka, seperti sistem ICT atau Information and Communicating Technology, seperti Comtrax, memberikan kemampuan pemantauan real-time terhadap kondisi mesin, penggunaan bahan bakar, dan kinerja operasional. Ini membantu dalam pengelolaan operasional dan pemeliharaan yang lebih efektif. Yang keempat, efisiensi bahan bakar. Bulldozer Komatsu dirancang untuk memiliki efisiensi bahan bakar. Dengan mesin yang dirancang untuk konsumsi bahan bakar yang lebih rendah,
Bulldozer ini membantu mengurangi biaya operasional dan emisi gas buang yang berdampak positif pada lingkungan. Yang kelima, ada kenyamanan dan keselamatan operator. Kabin bulldozer Komatsu dirancang dengan fokus pada kenyamanan dan keselamatan operator. Fitur seperti kontrol ergonomis, visibilitas yang baik, dan sistem perlindungan anti terguling memastikan bahwa operator dapat bekerja dengan nyaman dan aman, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan produktivitas. Yang keenam, ada dukung purna jual. Komatsu memiliki jaringan purna jual yang luas dengan pusat layanan dan suku cadang yang mudah diakses. Ini memastikan bahwa setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan cepat, meminimalkan waktu henti operasional. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari bulldozer Komatsu. Yang pertama, ada harga yang tinggi. Salah satu kekurangan utama dari bulldozer Komatsu adalah harganya yang relatif tinggi dibandingkan dengan merek lain. Investasi awal yang besar memungkinkan menjadi penghalang bagi perusahaan kecil atau proyek dengan anggaran terbatas. Yang kedua, kompleksitas teknologi. Meskipun teknologi canggih adalah keunggulan, bagi sebagian operator atau perusahaan yang tidak terbiasa dengan teknologi tersebut, hal ini menjadi tantangan. Pelatihan tambahan mungkin diperlukan untuk memaksimalkan fitur-fitur canggih seperti Comtrax. Yang ketiga, ada biaya perawatan. Mesin dengan teknologi canggih seringkali memerlukan perawatan yang lebih kompleks dan spesifik. Ini berarti biaya tambahan untuk pelatihan teknisi atau layanan purna jual yang lebih sering pada akhirnya akan meningkatkan biaya operasional. Yang keempat, ketersediaan suku cadang di daerah tertentu. Walaupun Komatsu memiliki jaringan distribusi yang luas, ketersediaan suku cadang di daerah-daerah terpencil atau negara-negara tertentu mungkin terbatas. Ini bisa mengakibatkan waktu tunggu yang lama untuk perbaikan dan penggantian suku cadang yang pada akhirnya dapat mengganggu operasi. Yang kelima, ukuran dan berat. Bulldozer Komatsu, terutama model-model besar, bisa sangat besar dan besar. Mungkin tidak cocok untuk semua situs kerja, terutama yang memiliki ruang terbatas. Transportasi alat berat ini juga menjadi tantangan logistik tersendiri, membutuhkan peralatan khusus dan izin transportasi. Yang keenam, ada pemeliharaan yang rumit. Teknologi canggih yang digunakan dalam bulldozer Komatsu seringkali memerlukan pemeliharaan yang lebih rumit dan spesifik. Ini bisa berarti bahwa perusahaan perlu berinvestasi dalam pelatihan teknisi atau mengandalkan layanan purna jual Komatsu yang bisa meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya, saya akan membahas susunan produk bulldozer dari Komatsu. Secara garis besar, bulldozer dibagi dalam 4 tipe, yaitu bulldozer, swamp bulldozer, dozer shovel, dan pipa pipe layers. Selanjutnya saya akan membahas gambaran umum dari sebuah bulldozer Komatsu yang ditunjukkan melalui gambar berikut. Yang pertama, paling depan ada blade, yang kedua leaf cylinder, yang ketiga kabin, yang keempat fuel tank, yang kelima ripper, yang keenam sprocket, yang ketujuh track roller, yang kedelapan strike frame, yang kesembilan track shoe, dan kesepuluh kanopi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perlengkapan kerja. Terdapat beberapa perlengkapan kerja yang digunakan pada sebuah bulldozer, seperti blade, ripper, bucket, dan towing winch. Berikut beberapa contoh dari perlengkapan kerja tersebut. Yang pertama, ada strike tilt dozer. Blade ini dilengkapi dengan tilt cylinder yang memungkinkan kemiringan blade dapat diatur dari kabin, sehingga produktivitas alat dapat meningkat. Konstruksinya yang kokoh sangat cocok digunakan untuk dioperasikan di daerah bebatuan. Yang kedua, ada strike dozer. Blade ini sama dengan tipe strike tilt dozer, tetapi tidak dilengkapi tilt cylinder. Yang ketiga, ada angel dozer. Dapat disorongkan sebesar 25 derajat
dan dapat ditinggikan secara manual. Angel dozer cocok digunakan untuk pekerjaan scraping tanah lunak atau salju sehingga material dapat terbuang ke samping. Selanjutnya ada power angel tilt dozer. Pengaturan sudut kemiringan dan ketinggian blade pada satu sisi dapat diatur dari kabin operator. Dan blade ini efektif untuk pekerjaan grading, backfilling, spreading, dan land clearing yang ringan. Selanjutnya ada dual tilt dozer. Blade ini memiliki dua tilt silinder pada kedua sisinya, optimum untuk pemotongan berbagai material dan pengaturan sudut pemotongan yang lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas alat. Selanjutnya ada semi U-tilt dozer. Blade ini hampir sama dengan strike blade dengan menambah sayap pendek di kedua sisinya, sebatas end bead, maka blade ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas beban. Selanjutnya ada U-tilt dozer. Sayap yang terdapat pada kedua sisi blade ini dapat meminimalkan terbuangnya material ke samping. Blade ini sangat cocok untuk mendorong tanah yang ringan dengan jarak yang jauh, sehingga sangat sesuai untuk pekerjaan reklamasi tanah. Selanjutnya ada cold dozer. Dengan konstruksi yang cukup lebar dan adanya sayap di kedua sisinya, blade ini khusus dirancang untuk mendorong batu bara. Selanjutnya ada large bucket. Large bucket digunakan untuk memuat dan membawa material yang besar dengan spesifik gravity yang kecil seperti pasir. Selanjutnya ada multi-purpose bucket. Bucket ini secara konstruksi terdiri dari dua bagian, yaitu blade dan bucket, yang dapat dibuka dan ditutup. Bucket ini dapat berfungsi sebagai bucket, blade, scraper, dan clamp seal. Selanjutnya, saya akan membahas excavator dari Komatsu Product. Hydraulic excavator merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah, memuat material ke dump truck, mengangkat material, mengikis tebing, dan meratakan. Dengan menggunakan kombinasi penggantian alat kerja, maka dapat digunakan untuk memecah batu, membongkar aspal, dan lain-lain. Konstruksi hydraulic excavator terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas terdiri dari hydraulic excavator yang dapat berputar sebesar 360 derajat. Dengan konstruksi yang demikian rupa, maka alat ini dapat beroperasi sangat lincah untuk penggalian dan pemindahan pada area yang sempit. Selanjutnya saya akan membahas fungsi dari excavator. Yang pertama ada penggalian tanah. Fungsi utama excavator adalah untuk menggali tanah. Excavator dilengkapi dengan lengan dan bucket yang memungkinkan penggalian tanah dengan efisien. Proses penggalian ini digunakan untuk berbagai proyek konstruksi seperti pembuatan fondasi, penggalian parit, dan pembukaan lahan. Yang kedua, pembuatan parit atau saluran air. Excavator sering digunakan untuk pembuatan parit dan saluran air. Parit ini diperlukan untuk penanaman pipa, saluran drainase, atau kabel bawah tanah dengan kemampuan penggalian presisi. Excavator dapat digunakan untuk menggali dengan kedalaman dan lebar yang diinginkan. Yang ketiga, ada pemindahan material. Selain menggali, excavator juga digunakan untuk memindahkan material seperti tanah, kerikil, batu pasir, dan puing-puing konstruksi. Dengan bucket yang kuat, excavator dapat mengangkut material dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu singkat. Yang keempat, ada pembongkaran bangunan. Excavator dilengkapi dengan attachment khusus seperti breaker atau hydraulic hammer yang dapat digunakan untuk pembongkaran bangunan. Alat ini mampu menghancurkan beton, baja, dan material keras lainnya dengan efisien, sehingga mempercepat proses pembongkaran. Yang kelima, ada penataan lahan. Excavator juga digunakan untuk meratakan dan menata lahan. Ini termasuk pengupasan lapisan atas tanah, pengisian kembali area yang rendah, dan penataan permukaan tanah agar siap untuk proyek konstruksi atau pertanian. Dengan kontrol yang presisi, operator dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan cepat. Yang keenam, ada pembuatan kolam dan waduk.
Dalam proyek pembuatan kolam atau waduk, ekskavator digunakan untuk menggali dan membentuk cekungan. Ekskavator dapat bekerja di berbagai jenis tanah dan kondisi, termasuk area berlumpur atau berair, sehingga sangat ideal untuk proyek-proyek air. Yang ketujuh, penebangan pohon dan pengelolaan hutan. Dalam industri kehutanan, ekskavator dengan attachment khusus seperti grapples dan saws digunakan untuk menebang pohon dan membersihkan sisa-sisa penebangan dan memindahkan batang pohon. Ekskavator membantu dalam penebangan yang efisien dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, ada pertambangan. Di industri pertambangan, ekskavator digunakan untuk menggali dan memuat material tambang seperti biji besi, batu bara, dan mineral lainnya ke dalam truk pengangkut. Kemampuan menggali pada kedalaman yang besar dan kekuatan mengangkat yang tinggi menjadikan ekskavator alat yang penting dalam operasi pertambangan. Selanjutnya ada pengangkatan dan penempatan beban berat. Ekskavator dilengkapi dengan berbagai attachment seperti crane hooks dan lifting jibs untuk mengangkat dan menempatkan beban berat. Ini berguna dalam proyek konstruksi besar di mana pengangkatan material berat diperlukan. Yang ke-10, ada pemeliharaan infrastruktur. Ekskavator juga berperan dalam pemeliharaan infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan utilitas. Dengan attachment, ekskavator dapat melakukan tugas-tugas seperti pengeboran, pengaspalan, dan perbaikan drainase. Yang ke-11, ada pekerjaan di bawah air. Dengan penyesuaian khusus, beberapa ekskavator dirancang untuk bekerja di bawah tanah, untuk pengerukan dan pelabuhan, sungai, dan danau. Ini penting untuk menjaga kedalaman air yang dibutuhkan untuk navigasi kapal dan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan pada ekskavator Komatsu. Yang pertama, kelebihan dari ekskavator Komatsu. Ekskavator Komatsu dikenal dengan kualitas dan keandalannya. Komponen-komponen yang dirancang untuk tahan lama dan mampu beroperasi dalam kondisi yang keras. Hal ini membuat ekskavator Komatsu menjadi pilihan yang baik untuk proyek-proyek besar dan jangka panjang. Yang kedua, inovasi teknologi. Komatsu selalu berinovasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya adalah sistem ICT Comtrax yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap mesin, penggunaan bahan bakar, dan kinerja operasional. Ini membantu operator dan manajer situs dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga, ada efisiensi bahan bakar. Mesin Komatsu dirancang untuk hemat bahan bakar. Dengan teknologi canggih seperti mode Eco, mesin dapat beroperasi dengan efisiensi yang tinggi, mengurangi biaya konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan. Yang keempat, ada keselamatan dan kenyamanan operator. Ekskavator Komatsu dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan yang canggih dan desain kabin yang ergonomis. Fitur keselamatan untuk sistem perlindungan anti terguling dan sabuk pengaman. Kabin yang nyaman dengan visibilitas yang baik dan kontrol yang mudah dijangkau meningkatkan produktivitas operator dan mengurangi kelelahan. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan ekskavator Komatsu. Yang pertama ada harga yang tinggi. Salah satu kekurangan utama dari ekskavator Komatsu adalah harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan merek lain. Yang kedua, ada kompleksitas teknologi. Meskipun teknologi canggih adalah keunggulan, bagi sebagian operator atau perusahaan yang tidak terbiasa dengan teknologi tersebut, hal ini bisa menjadi tantangan. Pelatihan tambahan mungkin diperlukan untuk memaksimalkan fitur-fitur canggih seperti Comtrax. Yang ketiga, ketersediaan suku cadang di daerah tertentu. Walau Komatsu memiliki jaringan distribusi yang luas, ketersediaan suku cadang di daerah terpencil atau negara tertentu mungkin terbatas. Ini bisa mengakibatkan waktu tunggu yang lama untuk perbaikan atau penggantian suku cadang yang pada akhirnya dapat mengganggu operasi. Yang keempat, ada berat dan ukuran. Ekskavator Komatsu, terutama model-model besar, bisa sangat berat dan besar, yang tidak cocok untuk semua situs kerja. Ini bisa mengakibatkan waktu tunggu yang lama untuk perbaikan atau penggantian suku cadang.
yang pada akhirnya dapat mengganggu operasi. Yang kelima, pemeliharaan yang rumit. Mesin dengan teknologi canggih seringkali memerlukan pemeliharaan yang lebih rumit dan spesifik. Ini bisa berarti bahwa perusahaan perlu berinvestasi dalam pelatihan teknisi atau mengandalkan layanan purna jual Komatsu yang bisa meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya, saya akan membahas gambaran umum dari hidrolik ekskavator. Yang pertama, ada bucket. Yang kedua, bucket silinder. Yang ketiga, arm. Yang keempat, arm silinder. Yang kelima, boom. Yang keenam, boom silinder. Yang ketujuh, sprocket. Yang kedelapan, track frame. Yang kesembilan, track shoe. Dan yang terakhir, ada idler. Selanjutnya, saya akan membahas perlengkapan kerja. Berikut ini saya akan memberikan contoh dari berbagai macam tipe bucket, boom, arm, dan perlengkapan kerja lainnya yang biasa digunakan pada sebuah hydraulic excavator. Yang pertama, ada ripper bucket. Ripper bucket sangat cocok digunakan untuk bekerja di daerah bebatuan atau tanah liat, di mana bucket biasa tidak mampu bekerja secara optimal. Yang kedua, ada trapezoidal bucket. Trapezoidal bucket sangat baik digunakan untuk pembuatan saluran air atau drainase. Selanjutnya ada slope finishing bucket. Dengan konstruksi bucket sedemikian rupa, bucket ini cocok sekali digunakan untuk pembuatan slope, saluran kanal, atau irigasi sungai. Selanjutnya ada ditch clearing bucket. Sangat cocok digunakan untuk pengerokan lumpur pada parit atau sungai. Bucket ini memiliki lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk mengeluarkan air sehingga material keras saja yang dikeruk. Selanjutnya ada single shark ripper and three shark rippers. Single shank ripper ini digunakan untuk mencabut batu, juga efektif digunakan untuk mencabut akar pohon. Three shank ripper sangat efektif digunakan untuk mencabut batu pada slope, menggali, menghancurkan permukaan beton, dan mencabut akar. Selanjutnya, saya akan membahas wheel loader. Wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali, membawa, dan membuat. Wheel loader sangat efisien untuk bekerja di daerah kering, rata, dan kokoh, terutama jika dituntut agar kerusakan landasan kerja minimal dengan mobilitas kerja yang tinggi. Wheel loader memiliki bucket yang lebih besar dibandingkan hydraulic excavator, sehingga dalam kondisi tertentu, wheel loader dapat bekerja dengan produktivitas tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi utama wheel loader. Yang pertama ada untuk memuat material. Fungsi utama wheel loader adalah untuk memuat material ke dalam truk, kontainer, atau alat angkut lainnya. Bucket besar yang dilengkapi dengan mesin dan kuat memungkinkan wheel loader untuk mengangkat dan memindahkan material seperti tanah, pasir, kerikil, batu, biji tambang, dan puing-puing konstruksi dengan efisien. Di situs konstruksi, wheel loader memudahkan pemindahan material dari satu tempat ke tempat lain, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan material secara manual, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada penggalian dan pengangkutan. Wheel loader juga dapat digunakan untuk pekerjaan penggalian ringan, meskipun tidak seefisien ekskavator. Dalam penggalian mendalam, wheel loader dapat menggali parit, lubang, dan area datar dengan cepat. Selain material digali, wheel loader dapat digunakan untuk mengangkutnya ke lokasi yang diinginkan. Kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan efisien membuat wheel loader sangat berguna dalam operasi penggalian dan pengangkutan. Yang ketiga ada peratan dan penimbunan. Wheel loader digunakan untuk meratakan tanah dan material lainnya. Proses ini sangat penting dalam persiapan lahan sebelum pembangunan. Dengan menggunakan bucket atau attachment lainnya, wheel loader dapat meratakan permukaan tanah dengan presisi. Selanjutnya ada pembuatan situs. Setelah pekerjaan konstruksi atau pembongkaran,
Wheel loader digunakan untuk membersihkan puing-puing dan sisa material. Alat ini dapat dengan cepat mengangkut puing ke lokasi pembuangan atau tempat daur ulang, memastikan situs tetap bersih dan aman. Yang kelima ada pengangkutan bahan bangunan. Wheel loader sering digunakan untuk memindahkan bahan bangunan seperti batu, pasir, dan kerikil dari tempat penyimpanan ke lokasi konstruksi. Kemampuan untuk mengangkut material ini dengan cepat mempercepat proses konstruksi. Yang keenam, ada penggunaan di industri pertanian. Wheel loader juga digunakan di industri pertanian untuk memindahkan pakan ternak, pupuk, dan bahan organik lainnya. Alat ini memudahkan pengelolaan material, penggunaan dalam jumlah besar. Yang ketujuh, ada pertambangan dan penggalian. Di lokasi tambang, wheel loader digunakan untuk memuat biji dan material ke dalam truk tambang besar. Kecepatan dan kapasitas angkutnya membuat wheel loader sangat efektif dalam operasi pertambangan. Yang kedelapan, pekerjaan spesifik. Wheel loader digunakan untuk memindahkan dan menata kontainer, kargo, dan material curah di pelabuhan. Kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan efisien membuatnya ideal untuk operasi logistik. Wheel loader juga dapat digunakan untuk pekerjaan spesifik seperti penggalian salju di daerah bersalju, penanganan material di tempat pembuangan sampah, dan proyek rekayasa sipil lainnya. Selanjutnya saya akan membahas gambaran umum dari wheel loader. Yang pertama ada bucket, yang kedua lift arm, yang ketiga tilt lever, yang keempat bucket cylinder, yang kelima front working lamp, yang keenam ropes, yang ketujuh rear wheel, yang kedelapan turn signal lamp, yang kesembilan headlamp, yang kesepuluh lift cylinder, yang kesebelas front wheel, yang kedua belas rear working lamp, dan yang terakhir ada rear combination lamp. Selanjutnya saya akan membahas perlengkapan kerja. Bucket merupakan perlengkapan yang terdapat pada sebuah wheel loader. Fungsi utama bucket pada sebuah wheel loader sama dengan alat-alat yang lain seperti dozer shovel maupun ekskavator, yaitu untuk menggali dan memuat material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut ini saya akan menunjukkan berbagai macam tipe bucket yang digunakan pada wheel loader. Yang pertama ada general purpose bucket. General purpose bucket digunakan untuk memuat material-material timbunan seperti crushed rock atau bahan-bahan konstruksi lainnya. Selanjutnya ada general purpose bucket. Bucket ini digunakan untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan untuk menggali tanah biasa. Bucket ini memiliki sebuah flat blade, straight cutting edge, dan dilengkapi dengan konstruksi kokoh dan anti-aus. Selanjutnya ada light material bucket. Light material bucket digunakan untuk memuat material-material ringan seperti salju, pupuk, atau makanan ternak. Bucket ini serupa dengan general purpose bucket dengan konstruksi yang lebar sehingga dapat memuat lebih banyak material bucket yang dapat digunakan untuk memuat batu bara ringan. Selanjutnya ada spade nose rock bucket. Bucket ini digunakan untuk memuat batu-batu bekas ledakan. Bucket ini dirancang dengan cukup kokoh dan tahan terhadap kehausan. Selanjutnya, saya akan membahas motor grader. Motor grader adalah sebuah traktor roda dengan dilengkapi peralatan kerja atau work equipment. Fungsi dari motor grader yang pertama, untuk perataan permukaan jalan. Salah satu fungsi utama motor grader adalah meratakan dan membentuk permukaan jalan baru dengan pisau besar yang dapat diatur ketinggiannya. Motor grader dapat membuat permukaan jalan yang halus dan rata, mempersiapkan landasan untuk aspal atau beton berikutnya. Dalam pemeliharaan jalan, motor grader digunakan untuk meratakan permukaan jalan yang telah rusak atau tidak rata. Ini membantu menghilangkan gundukan, lubang, dan ketidakrataan lainnya, memperbaiki kondisi jalan, dan meningkatkan keselamatan. Yang kedua, pengelolaan dan pengaturan kemiringan. Motor grader dapat digunakan untuk mengatur kemiringan atau gradien permukaan tanah,
yang sangat penting dalam proyek-proyek konstruksi dan drainase. Pengaturan kemiringan yang tepat memastikan aliran air yang baik, mencegah penumpukan air, dan kerusakan yang disebabkan oleh erosi. Dalam proyek konstruksi, motor girder digunakan untuk membuat lereng atau kemiringan tepi jalan, tanggul, atau area lain. Ini membantu mencegah longsor dan memastikan stabilitas struktur. Yang ketiga, penggalian dan pembersihan. Motor grader dapat digunakan untuk menggali parit dan saluran dengan presisi. Ini sangat penting dalam proyek-proyek drainase dan pengelolaan air, di mana saluran yang tepat diperlukan untuk mengalirkan air hujan atau limbah. Motor grader juga berguna untuk membersihkan area kerja dari material berlebih seperti tanah atau puing-puing. Ini membantu mempersiapkan area untuk konstruksi lebih lanjut atau untuk memelihara kebersihan dan keamanan situs kerja. Yang keempat, pembuatan dan pemeliharaan akses. Dalam proyek-proyek konstruksi dan pertambangan, motor grader digunakan untuk membuat jalan akses yang menghubungkan berbagai area. Ini termasuk jalan untuk truk pengangkut, akses ke area kerja, dan jalur transportasi lainnya. Motor grader juga digunakan untuk memelihara jalan akses yang sudah ada, dengan meratakan permukaan, mengisi lubang, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi seiring waktu. Yang kelima, pengelolaan material. Motor grader digunakan untuk mengatur dan menyebar material seperti pasir, kerikil, dan tanah. Ini penting dalam proyek-proyek di mana material perlu didistribusikan secara merata untuk memastikan kekuatan dan stabilitas struktur. Yang selanjutnya, konstruksi dan perawatan infrastruktur. Motor grader dapat digunakan dalam konstruksi tanggul dan bendungan dengan meratakan dan membentuk tanah. Ini penting dalam proyek-proyek pengelolaan air dan perlindungan banjir. Motor grader juga digunakan untuk membentuk dan meratakan area untuk fasilitas umum seperti lapangan olahraga, taman, dan area parkir. Selanjutnya, pekerjaan lain yang memerlukan presisi. Dalam proyek-proyek landscape atau desain taman, motor grader digunakan untuk membuat kontur tanah yang sesuai dengan desain. Ini membantu menciptakan area dengan kemiringan dan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membahas keunggulan dan kelemahan dari motor grader Komatsu product. Yang pertama, kualitas dan keandalan. Motor grader Komatsu dibuat dengan material dan komponen berkualitas tinggi. Ini memastikan daya tahan dan kinerja yang andal, bahkan dalam kondisi kerja yang paling keras. Alat ini dirancang untuk tahan lama dan meminimalkan waktu henti karena perawatan. Yang kedua, ada kinerja optimal. Motor grader Komatsu dilengkapi dengan mesin yang kuat, yang memungkinkan alat ini untuk menangani berbagai tugas dengan efisiensi tinggi. Kekuatan mesin ini sangat penting untuk meratakan tanah, menggali parit, dan mengelola material berat. Yang ketiga, ada kenyamanan dan keselamatan operator. Kabin motor grader Komatsu dirancang untuk kenyamanan operator. Fitur-fitur seperti kursi yang dapat disesuaikan, kontrol yang mudah dijangkau, dan visibilitas yang baik membantu mengurangi kelelahan operator dan meningkatkan produktivitas. Komatsu menyediakan berbagai fitur keselamatan termasuk sistem perlindungan anti terguling dan sabuk pengaman yang dirancang untuk melindungi operator dalam kondisi kerja berisiko. Yang keempat, ada fleksibilitas dan versatilitas. Motor grader Komatsu dapat dilengkapi dengan berbagai attachment seperti ripper, scarifier, dan berbagai jenis pisau yang memungkinkan alat ini digunakan dalam berbagai aplikasi. Fleksibilitas ini menjadikannya investasi yang sangat berharga bagi perusahaan konstruksi dan pemeliharaan jalan. Selain meratakan jalan, motor grader Komatsu dapat digunakan untuk menggali parit, membuat kemiringan, bahkan membersihkan sisa-sisa puing bahan bangunan, menjadikannya alat yang sangat serbaguna. Yang kelima, efisiensi bahan bakar. Teknologi hemat energi. Komatsu merancang mesin mereka untuk efisiensi bahan bakar yang optimal, mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.
Ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari motor grader Komatsu. Yang pertama, ada harga tinggi. Salah satu kekurangan utama dari motor grader Komatsu adalah harga yang relatif tinggi dibandingkan beberapa merek lain. Yang kedua, ada biaya perawatan dan perbaikan. Mesin dengan teknologi canggih seringkali memerlukan perawatan yang lebih kompleks dan spesifik. Ini bisa berarti biaya tambahan untuk pelatihan teknisi atau layanan purna jual yang lebih sering, yang pada akhirnya meningkatkan biaya operasional. Ketiga, ada ketersediaan suku cadang. Walaupun Komatsu memiliki jaringan distribusi yang luas, ketersediaan suku cadang di daerah-daerah terpencil atau negara-negara tertentu mungkin terbatas. Ini bisa mengakibatkan waktu tunggu yang lama untuk perbaikan atau penggantian suku cadang, yang pada akhirnya dapat mengganggu operasi. Yang keempat, ada ukuran dan mobilitas. Beberapa model motor grader Komatsu bisa sangat besar dan berat. Ini mungkin tidak cocok untuk semua situs kerja, terutama yang memiliki ruang terbatas. Mobilitas dan transportasi alat berat ini juga menjadi tantangan logistik tersendiri, membutuhkan peralatan khusus dan izin transportasi. Ini dapat menambah biaya dan kompleksibilitas dalam pengelolaan proyek. Selanjutnya, saya akan membahas dump truck dari Komatsu Product. Dump truck adalah sebuah alat pengangkut material jarak sedang hingga jauh, di mana material dibawa oleh dump truck dapat diisikan oleh ekskavator, wheel loader, maupun shovel. Dewasa ini sudah terdapat berbagai jenis macam tipe Komatsu Product. Dump truck Komatsu secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu dump truck mekanikal dan dump truck elektrikal. Dump truck sangat cocok dioperasikan di area tambang. Dengan kapasitas angkut yang cukup besar, alat ini sangat produktif. Fungsi dari dump truck. Yang pertama, ada pengangkutan material konstruksi. Dump truck digunakan untuk mengangkut material konstruksi berat seperti tanah, kerikil, batu, dan pasir dari lokasi penyimpanan atau tambang ke lokasi konstruksi. Kemampuan untuk membawa beban besar dalam sekali jalan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memindahkan material. Dalam proyek konstruksi, dump truck membawa bahan-bahan penting seperti agregat, beton, dan bahan bangunan lainnya ke situs proyek. Ini memfasilitasi pembangunan dan memastikan ketersediaan bahan yang diperlukan. Yang kedua, ada pengelolaan material konstruksi. Selain transportasi, dump truck juga digunakan untuk mengelola material di situs proyek. Ini termasuk membuang material berlebihan, meratakan area kerja, dan menata material sesuai dengan kebutuhan proyek. Setelah pekerjaan konstruksi selesai atau dalam proyek pembongkaran, dump truck juga digunakan untuk mengangkut puing-puing sampah dan material sisa dari lokasi ke tempat kerja atau ke tempat pembuangan atau daur ulang. Ini membantu menjaga kebersihan dan keteraturan situs proyek. Yang ketiga, ada pengelolaan material tambang. Dalam industri pertambangan, dump truck berfungsi untuk mengangkut biji tambang dari lokasi penambangan ke pabrik, pengelolaan atau tempat penyimpanan. Kemampuan dump truck untuk membawa beban berat dan volumenya yang besar sangat penting dalam operasi pertambangan yang besar. Selain biji, dump truck dapat mengangkut material tambahan seperti bahan bakar, suku cadang, dan perlengkapan tambang ke lokasi penambangan untuk mendukung kelancaran operasi. Yang keempat, ada pekerjaan infrastruktur. Dump truck berperan penting dalam pembuatan dan pemeliharaan jalan dengan mengangkut material seperti kerikil, aspal, dan tanah. Ini termasuk mengisi lubang, memperbaiki jalan yang rusak, dan menyiapkan landasan untuk lapisan jalan berikutnya. Dalam pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan tanggul, dump truck digunakan untuk membawa material konstruksi dan membuang tanah yang digali. Yang kelima, ada pengelolaan lingkungan. Dump truck juga digunakan dalam pengelolaan limbah, termasuk mengangkut limbah padat dari tempat pengumpulan ke tempat pembuangan akhir atau fasilitas daur ulang. Ini mendukung upaya pengelolaan lingkungan dan kebersihan kota. Yang keenam, ada transportasi material di proyek pertanian.
Dalam industri pertanian, dump truck digunakan untuk mengangkut pakan ternak dan pupuk dari tempat penyimpanan ke area pertanian. Ini membantu dalam pengelolaan bahan pertanian dalam jumlah besar dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketujuh, ada pekerjaan konstruksi khusus. Dalam proyek desain lanskap atau rekayasa sipil, dump truck digunakan untuk memindahkan tanah dan material lainnya guna menciptakan kontur tanah yang sesuai desain. Ini penting untuk mencapai bentuk dan fitur yang diinginkan dalam proyek konstruksi. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dump truck Komatsu. Yang pertama, kualitas dan keandalan. Dump truck Komatsu dibangun dengan material yang berkualitas tinggi dan desain yang kokoh. Ini memastikan daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi kondisi kerja yang keras. Struktur rangka dan komponen utama dirancang untuk menahan beban berat dan penggunaan intensif. Komatsu memiliki reputasi yang kuat dalam industri alat berat dengan proyek yang dikenal dengan keandalannya. Dump truck Komatsu sering dipilih untuk proyek-proyek besar karena rekam jejaknya dalam memberikan performa dan konsisten. Yang kedua, kinerja dan daya angkut. Dump truck Komatsu dirancang untuk membawa beban berat dengan kapasitas angkut yang besar. Ini memungkinkan untuk memudahkan pemindahan material dalam jumlah besar, meningkatkan efisiensi operasional di lokasi kerja. Ditenagai dengan mesin yang kuat, dump truck Komatsu mampu mengatasi berbagai jenis material dan kondisi medan. Mesin yang bertenaga memastikan kinerja optimal bahkan saat tanjakan atau medan berat. Yang ketiga, kenyamanan dan keselamatan operator. Kabin dump truck Komatsu dirancang untuk kenyamanan operator dengan kursi yang dapat disesuaikan, kontrol yang mudah dijangkau, dan visibilitas yang baik. Kenyamanan operator berkontribusi pada produktivitas dan keselamatan kerja. Dump truck Komatsu dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan seperti pengereman yang canggih, sistem kontrol stabilitas, dan perlindungan anti terguling. Fitur-fitur ini membantu mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja. Yang keempat, teknologi canggih. Komatsu mengintegrasikan teknologi canggih dalam dump truck mereka, termasuk sistem pemantauan telematik. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap kondisi mesin, penggunaan bahan bakar, dan performa operasional. Ini membantu dalam perawatan yang lebih efisien dan pengelolaan armada yang lebih baik. Dengan sistem kontrol yang modern, operator dapat mengatur berbagai fungsi dengan lebih mudah dan presisi. Ini meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kemungkinan kesalahan operasional. Yang kelima, ada efisiensi bahan bakar. Dump truck Komatsu dirancang dengan teknologi hemat energi yang membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Ini mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan, serta mematuhi regulasi emisi yang semakin ketat. Selanjutnya, saya akan membahas kekurangan dari dump truck Komatsu. Yang pertama, ada harga yang lebih tinggi. Salah satu kekurangan dari dump truck Komatsu adalah harga investasi awal yang relatif tinggi. Biaya ini menjadi penghalang bagi perusahaan kecil atau proyek dengan anggaran terbatas. Meskipun kualitas dan kinerja tinggi, harga tinggi tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan pemilihan. Selanjutnya ada kebutuhan pelatihan operator. Dump truck dengan teknologi canggih memungkinkan pelatihan khusus bagi operator untuk mengoperasikannya dengan efektif. Pelatihan ini bisa memakan waktu dan biaya tambahan. Operator perlu memahami berbagai fitur dan sistem kontrol untuk memastikan kinerja alat. Yang kelima, ada biaya operasional tambahan. Meskipun ada teknologi hemat energi, dump truck besar dan kuat cenderung memiliki konsumsi bahan bakar yang tinggi. Ini bisa menjadi faktor tambahan dalam biaya operasional, terutama jika digunakan dalam volume tinggi dan jarak tempuh yang jauh. Dan berikut adalah beberapa video singkat cara kerja alat-alat berat yang telah saya presentasikan sebelumnya. Selamat menonton.
Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.